Jadi kalau lupanya itu karena urusan akhirat, maka dimaklumi. Tapi kalau lupanya karena urusan dunia, di laptop terus kerjaan nggak selesai-selesai, dosa Pak. Walaupun lu lupa. Ya. Di kantor terus sampai lupa ibadah, dosa. Karena lupanya sebab duniawi. Nah, jadi kalau lupanya sebab akhirat, maka dimaklum, inilah yang dimaksud rufi'an ummati. Hambaku ketika dalam keadaan lupa, maka maksiatnya tidak dicatat sebagai dosa. Bapak Ibu lupa melaksanakan sholat karena sebab-sebab akhirat, sebab-sebab agama, maka tidak tercatat sebagai dosa. Semua ibadah yang ditinggalkan karena lupa tidak dicatat sebagai dosa. Begitu pula ketiduran nggak dicatat sebagai dosa karena uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab An-Nasoih Ad-Diniyah, atau kita singkat Nasoih aja ya. Bapak Ibu kalau ditanya di rumah Pak Haji Omin ngajinya kitab apa? Nasoih, begitu dah. Siapa pengarangnya? Imam Haddad. Jadi kitab Nasoih pengarangnya Imam Haddad. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal Imamul Ghazali. Berkata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini wafat tahun 505 Hijriyah. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 1447. Berarti beliau wafat sudah berapa ratus tahun yang lalu? Kurang lebih 900 tahun, hampir satu abad ya. Tapi luar biasa Pak, walaupun orangnya sudah wafat hampir satu abad yang lalu, tapi namanya masih disebut sampai sekarang. Ya. Kitabnya masih dipelajari sampai sekarang. Inilah yang disebut dengan berkah umur, berkah usia. Walaupun jasadnya sudah wafat, tapi ilmunya, namanya masih disebut-sebut oleh orang zaman sekarang. Itu namanya berkah ilmu, berkah umur. Ini mudah-mudahan kita yang hadir semuanya Allah berikan keberkahan umur, amin. Walaupun umurnya tidak panjang tapi manfaat, amin. Ya Rabbal. Qalal Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dalam ilmu balaghah namanya khobariyatun lafdon insya'iyatun makna. Secara lafaz berbentuk informasi, tapi secara makna bermaknakan doa. Makanya cara mengartikannya, semoga Allah merahmatinya. Fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini punya ringkasan yang disebut dengan Mau'izatul Mu'minin. Ihya Ulumuddin saya punya di rumah 4 jilid cetakan Maktabah Mesir. Sementara ringkasannya Mau'izatul Mu'minin saya juga punya di rumah cuman 1 jilid cetakan Darussalam. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, apa yang beliau katakan? Lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Apa firman Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa itubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Dan jika engkau menampakkan apa yang ada di dalam dirimu dan menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah,
Allah tetap memperhitungkannya. Jadi apa yang kita ucapkan dan apa yang terlintas di dalam hati kita, itu semua akan menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya ketika yang terlintas di dalam hati kita adalah kebaikan, maka akan dicatat sebagai pahala. Sebaliknya, jika yang terlintas di dalam hati kita adalah keburukan, maka akan dicatat sebagai dosa. Jadi zahir batin benar-benar diperhitungkan oleh Allah. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Namun dengan turunnya ayat tersebut, para sahabat menjadi berat. Kenapa? Karena sungguh tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Betul ya Bapak Ibu? Nyele nu goreng di jero hate moyokan. Nyele nu gelis mata henteu kicep-kicep acan. Artinya apa? Hati itu mesti berkata, ya. Nyele nu goreng, het ieu jelema lain sih cenah. Jelema lain. Nyele nu gelis, Masya Allah luar biasa. Ti ujung ke tombe nepi ka ujung rorombeheun kos nama gurih-gurih nyoy seperti tahu bulat. Meni bodas apa ku aing culiknya. Tah, itu namanya bisikan hati, mesti ada, Pak. Apa yang kita lihat pasti hati kita berbisik. Makanya itu yang menjadi berat bagi para sahabat. Kata para sahabat, ternyata yang Allah perhitungkan bukan cuman tampilan zahir kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, tapi apa yang menjadi bisikan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Makanya ketika itu sahabat bingung, khawatir, wah ini susah ini. Faja'u ilaihi, maka para sahabat pun berbondong-bondong datang kepada Nabi. Wa qalu, dan mereka mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasul, kullifna ma la nutik, kami dibebankan sesuatu yang sebetulnya kami tidak mampu. Wa fahimu minal ayati al mu'akhadzata wal muhasabata hatta ala hadisin nafsi. Di dalam ayat tadi Allah akan memperhitungkan seluruh amal kita, baik amal zahir ataupun amal wahai Rasul, itu berat bagi kami. Karena siapa yang bisa terbebas dari bisikan hatinya? Faqala lahum alaihi salatu wassalam, tapi kemudian Nabi memberi nasihat kepada para sahabat. Apa nasihat Nabi? Aturiduna atakhulu kama qalat banu Israel. Wahai para sahabatku, apakah kalian ingin mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel? Sami'na wa asaina. Dulu Bani Israel ketika mendapatkan ketetapan hukum dari Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami membangkang. Artinya apa? Apa yang ditetapkan oleh Allah kami tahu, tapi kami tidak akan melaksanakan itu. Itulah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bani Israel ketika mendapatkan hukum ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi menegur pada para sahabatnya, apakah kalian ingin seperti Bani Israel yang menentang hukum Allah, yang menolak ketetapan Allah? Walakin qulu sami'na wa ata'na. Wahai sahabatku, katakanlah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada ketentuan Allah walaupun itu sulit. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat untuk taat dengan apapun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
Faqalu dzalik, maka para sahabat pun mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika itu para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb, kami terima hukum apapun yang engkau tetapkan kepada kami. Nah, disinilah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hambanya mulai menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya dan memberikan kemudahan kepada hambanya. Apa kemudahan yang Allah berikan pada hambanya? Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan sebuah ayat, yaitu Al-Baqarah 285 sampai akhir. Apa bunyi ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat yang biasa kita baca. Tadi Ustadz Basit memimpin bacaan tersebut. Setiap kali tahlil kita baca ayat tersebut. Saya yakin Bapak Ibu udah hafal semua ayatnya ya. 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ketika Allah melihat hambanya ikhlas, ridho dengan semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan membebankan kepada kalian melainkan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian mampunya hanya yang zahir saja, ya sudah, yang berlaku yang zahir. Adapun yang berada di dalam hati kalian, bisikan-bisikan hati kalian tidak akan aku perhitungkan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu apa yang ada di dalam hati kita itu belum dicatat oleh Raqib Atid. Aya nini-nini di sisi jalan. Cek Bang Karni teh, apa kok aing jorogeun ieu? Itu namanya hadisun nafsi, bisikan hati. Apakah bisikan seperti itu akan dihitung sebagai dosa? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus ketentuan yang awal dengan ketentuan yang baru. Yang awal zohir batin akan aku perhitungkan sebagai dosa, tapi ketentuan baru ya sudah, zohir saja. Adapun yang ada di dalam hati, seburuk apapun hatimu, aku tidak akan mencatatnya sebagai dosa. Yang penting tidak keluar sebagai ucapan dan tidak keluar sebagai perbuatan. Akhirnya kubang Haji Karni teh dipentaskeun eta nini-nini. Geus mentas teh ambek-ambekan. Kunaon si aing dipentaskeun? Cek Bang Karni, lah ieu mah karunya ka nini. Cek nini teh karek aing geus mentas. Kusia dipentaskeun deui. Capek-capek aing mentas dipentaskeun deui. Aduh aing. Aduh, Bang Karni cenah. Geus ayeuna mah gandong digandong ku Bang Karni. Kenangan terindah itu ya. Ngagandong nini-nini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka dengan turunnya ayat tersebut, para sahabat pun merasa plong, merasa lega. Kenapa? Karena yang dihisab oleh Allah hanyalah ucapan dan perbuatan. Hati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu kalau hati kita dihisab, berapa banyak dosa yang dicatat oleh Raqib Atid. Dan bayangkan kalau setiap orang bisa mengetahui isi hati kita. Lah Pak, musuhan kabeh. Musuhan. Urang jeung babaturan deket urang bisa musuhan. Kenapa? Ketika kita punya teman deket, istri kita datang, cek babaturan orang teh geulis amat sih nya. Coba ya tamun orang nyaho aja.
bisikan hati. Nah, komodi amun ngomong nang naon wae teh jero hatena urang nyaho. Wah, musuhan, Pak. Betul. Untung kita nggak tahu tuh apa yang ada di dalam hati orang lain. Ya, dia komentarin istri kita, ngomongin anak kita, buset tahu. Anaknya goreng banget sih. Mun nyaho, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untungnya Allah menutupi bisikan hati kita dari telinga orang lain. Jangankan dari telinga orang lain, dari telinga munkar nakir ditutup, dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut adalah apapun yang Allah tetapkan kepada kita, rezeki sempit, penyakit gak pernah sembuh-sembuh, masalah gak pernah selesai-selesai, boga duit 10 koper, wah eta mah pasti nerima dah. Eta mah pasti nerima, Pak. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hal terbaik yang harus dilakukan seorang hamba adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami terima apapun yang Engkau tetapkan kepada kami. Kalau kita bisa menerima segala ketetapan dan takdir dari Allah, penyakit kita terima, rezeki sulit kita terima, masalah nggak selesai-selesai kita terima, semua ketetapan Allah kita terima dan tidak kita protes sedikit pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti rahmat Allah turun. Tiba-tiba masalah selesai, tiba-tiba penyakit sembuh, tiba-tiba hutang lunas. Tapi pimoalen sih tiba-tiba hutang lunas sorangan. Ayo mah berbicara keajaiban dari Allah. Ketika kita menerima seluruh ketetapan dari Allah, Allah uji kita, Pak. Allah ingin tahu seberapa besar kekuatan iman yang ada di dalam hati kita. Kalau kita bisa menerima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kebesarannya, keagungannya. Tiba-tiba masalah selesai, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inti nama nerima heula weh. Narimakeun heula. Ibu narimakeun boga salaki goreng, narimakeun. Bapak narimakeun boga pamajikan sungutna okos toa musola. Tarimakeun heula. Amun orang geus narimakeun, Masya Allah, Allah menurunkan rahmatnya, tiba-tiba boga pamajikan teh solehah banget. Tadi nama kos toa musolah, ayeuna nama kos toa parah deh, toa rusak. Inti nama jadi bager lah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah ketika Allah menetapkan satu takdir, satu ketetapan untuk kita, maka tugas seorang hamba yang pertama kali adalah menerima seluruh takdir, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Fahaka dzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim. Saya sedikit cerita dulu Bapak Ibu. Kemarin itu ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, mengapa masalah saya itu tidak pernah selesai? Padahal saya sudah ikhtiar, sholat sudah saya perbaiki, dunia sudah saya totalitas mencari, tapi mengapa masalah saya tidak selesai-selesai sampai sekarang? Padahal Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, katanya setelah satu kesulitan ada dua kemudahan. Mana Ustadz buktinya? Mana? Ini orang mungkin lagi saking pusingnya Pak ya, lagi saking pusingnya karena banyak masalah, sampai-sampai bilang seperti itu pada saya. Saya bilang, Pak, sebetulnya yang harus
sabar itu bukan bapak kepada Allah, tapi Allah yang harus sabar kepada bapak. Dan jangan pernah merasa tersakiti oleh Allah, karena sesungguhnya adalah Allah zat yang paling tersakiti oleh hambanya. Coba lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? La ahada asbaru ala adan sami'ahu minallahi azza wajal. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar ketika disakiti melebihi kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yushraku bih, Allah itu disekutukan oleh hambanya. Berapa banyak orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap sabar. Wa yuj'alu lahul walad, berapa banyak orang yang memfitnah Allah. Allah punya istri, Allah punya orang tua, Allah punya anak. Itu kan fitnah. Cek orang Sunda mah. Bu, kata siapa orang Sunda itu tidak bisa nyebut huruf F? Eta mah fitnah. Hajen keur loading ibu-ibu teu seuri keur mikir naon maksud Ustaz. Nu seuri doang nu ngarti. Ke tanya ke anu ngarti. Jadi orang Sunda itu memang agak susah nyebut F ya. Bisanya apa? F. Bukan F, F. Ya, makanya kata orang Sunda, ya, siapa bilang orang Sunda itu nggak bisa nyebut huruf F? Eta mah fitnah. Ada sebagian orang Jawa teman saya nggak bisa nyebut huruf H, bisanya K. Jadi huruf H itu K. Makanya ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagi teman saya orang Jawa nggak bisa nyebut huruf A, bisanya nga. Makanya ketika baca Fatihah, H-nya bagus Pak, H kecil, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi pelebah alaminnya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ya, kita kembali sebelum terlalu jauh ya. Tadi kita lagi bahas apa itu? FF itu apa? Fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali difitnah Pak. Difitnah tidak adil, difitnah tidak lain sebagainya. Seringkali orang ketika banyak masalah, kemudian dia ngelihat orang lain hidupnya enak, dia bilang apa? Allah tidak adil. Difitnah Allah tidak adil. Padahal tidak ada zat yang lebih adil melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Allah sering dikecewain sama hambanya. Allah perintahkan sholat, hambanya tidak mengerjakan sholat. Allah perintahkan puasa, hambanya tidak puasa. Allah perintahkan jangan judi, malah judol. Allah perintahkan jangan riba, malah pinjol, DLL, dan lain sebagainya. Allah itu zat yang paling banyak dikecewakan oleh hambanya. Tapi kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Allah difitnah, Allah disekutukan, Allah dikecewakan, summa yarzukuhum wa yu'afihim. Sudah difitnah, dikecewakan, tapi Allah tetap memberikan rezeki, tetap memberikan kesehatan. Sebanyak apapun maksiat hambanya, tetap Allah berikan rezeki dan kesehatan kepada mereka. Betul ya? Kurang sabar apa Allah, saya bilang? Coba. Jadi selama 10 tahun mungkin dulu Anda kaya, Anda sehat, Anda tidak sholat, tidak mengerjakan perintah Allah. Bayangkan betapa sakitnya Allah. Sekarang Anda diuji oleh Allah baru 5 tahun, bilang Allah tidak adil. Bilang kapan masalah saya selesai. Bilang katanya inna ma'al usri yusra. Betul terbukti, tapi enggak terbukti. Bukankah itu menyakiti Allah? Tuh. Makanya Bapak Ibu ulah sok ngarasa si paling menderita dengan takdir. Ya. Ulah sok ngarasa si paling menderita dengan takdir. Anu paling menderita adalah sering dikecewakan ku hamba-hamba. Nah,
Padahal dia yang memberikan nafas, dia yang memberikan rezeki, dia yang memberikan kesehatan, dia yang memberikan segala sesuatu untuk kita. Ya. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lanjut. Fahakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi an la yu'akhadhahum bin nisyan wal khata wa an la yahmila alaihimul isra ila akhiri ma akhbara bihi anhum fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraja wa falahul hamdu katsiran. Kata Imam Haddad, berkah dari taat kepada Allah dan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami terima keputusan apapun yang kau tetapkan. Maka Allah menurunkan rahmatnya, hukum-hukum yang berat akhirnya Allah ringankan. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen masalah hidup diringankan, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mengatakan sami'na, ridho dengan takdir Allah. Yang terakhir, wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi tujuwiza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kemudian Nabi menjelaskan ayat tersebut dengan sabdanya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah membiarkan 3 keadaan dari umatku. Pertama, ketika umatku dalam keadaan tidak sengaja. Yang kedua, ketika umatku dalam keadaan lupa. Dan yang ketiga, ketika umatku dalam keadaan terpaksa. Semua maksiat yang dilakukan dalam keadaan 3 ini atau salah satunya, maka maksiat tersebut tidak dihitung sebagai dosa. Contoh, Bapak Ibu meninggalkan sholat karena lupa. Cuman kata para ulama, lupanya itu karena sebab lupanya itu adalah karena urusan-urusan akhirat dan urusan agama. Ini ibu-ibu Majelis Aisyah Basuni saking khusyuknya baca Quran, sampai-sampai sholat zuhur kelewat Pak. Baca Quran dari jam 11 siang sampai jam 4. Masya Allah. Saking khusyuknya baca Quran, lupa sholat zuhur. Tah ibu-ibu Aisyah Basuni luar biasa. Bapak-bapak saking khusyuknya zikir, sampai-sampai sholat asar lewat. Zikir dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nggak berhenti. Tipes Pak, cek saya mah ya. Jadi kalau lupanya itu karena urusan akhirat, maka dimaklumi. Tapi kalau lupanya karena urusan dunia, di laptop terus kerjaan nggak selesai-selesai, dosa Pak. Walaupun lupa. Ya. Di kantor terus sampai lupa ibadah, dosa. Karena lupanya sebab duniawi. Nah, jadi kalau lupanya sebab akhirat, maka dimaklum, inilah yang dimaksud rufi'an ummati. Hambaku ketika dalam keadaan lupa, maka maksiatnya tidak dicatat sebagai dosa. Bapak Ibu lupa melaksanakan sholat karena sebab-sebab akhirat, sebab-sebab agama, maka tidak tercatat sebagai dosa. Semua ibadah yang ditinggalkan karena lupa tidak dicatat sebagai dosa. Begitu pula ketiduran nggak dicatat sebagai dosa karena uzur. Intinya ada 3 keadaan di mana seseorang berbuat maksiat maka tidak akan dicatat sebagai dosa. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Dan Allah tidak mencatat bisikan-bisikan hatinya selama bisikan hati itu tidak terwujud menjadi ucapan dan tidak terwujud menjadi perbuatan. Jadi selama itu ada di dalam hati, maka bisikan-bisikan buruk itu tidak akan dicatat sebagai dosa. Al hadis wallahu a'lam bissawab.